Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah, tentu pada kesempatan pagi ini kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Tentu pada kesempatan yang berbahagia ini pula kita senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada beliau kekasih tercinta kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita ucapkan ini kita bisa mendapatkan syafaat pembelaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun kita berada, insyaallah pada kesempatan pagi kali ini kita akan mencoba untuk mengangkat satu tema pembahasan yang penting untuk kita pahami bersama, terkhusus kepada warga Persyarikatan Muhammadiyah, simpatisan Muhammadiyah, ya, pengurus-pengurus Muhammadiyah, yaitu yang berkaitan tentang ideologi Muhammadiyah, dasar gerakan Islam berkemajuan. InsyaAllah ke depan kajian yang berkaitan tentang Al-Islam kemuhammadiyaan akan kita coba sajikan dalam bentuk pengajian, dalam bentuk ceramah seperti ini. Baik, para kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang perlu kita pahami bersama bahwa Muhammadiyah ini bukanlah hanya sekedar organisasi sosial keagamaan. Jadi Muhammadiyah itu dia bukan hanya sekedar sebuah organisasi sosial keagamaan. Akan tetapi lebih luas dari itu bahwa Muhammadiyah ini adalah merupakan gerakan Islam yang memiliki ideologi yang jelas dan kokoh. Jadi Muhammadiyah itu memiliki ideologi yang jelas, ideologinya jelas dan kokoh. Yang mana ideologi ini merupakan ruh, arah dan pedoman dalam seluruh aktivitas dakwah, seluruh aktivitas pendidikan, aktivitas sosial, aktivitas kemasyarakatan, seluruh pergerakan amal usaha Muhammadiyah, ideologi Muhammadiyah inilah yang merupakan ruhnya, yang merupakan pedomannya, yang merupakan arahnya. Apapun bentuk amal usaha Muhammadiyah, dalam bentuk dakwah, dalam bentuk pendidikan, dalam bentuk sosial,
dalam bentuk kemasyarakatan, ideologi Muhammadiyah yang menjadi ruhnya, yang menjadi pedomannya. Oleh sebab itu, para pemirsa kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa pemahaman ideologi yang benar, maka gerakan Muhammadiyah, amal-amal yang dilakukan di Muhammadiyah itu berpotensi kehilangan jati diri dan arah perjuangan. Ini penting untuk kita simak bersama bahwa tanpa pemahaman ideologi yang benar, maka seluruh gerakan Muhammadiyah, seluruh aktivitas di amal usaha Muhammadiyah itu berpotensi kehilangan jati dirinya, kehilangan arah perjuangannya, khittah perjuangannya. Maka penting sekali kita untuk mengulang dan selalu mengulang, memaparkan, menyajikan tentang ideologi Muhammadiyah ini. Oleh karena itu, para pemirsa, khususnya para simpatisan, warga, kader, pengurus Muhammadiyah, bahwa pengajian ideologi Muhammadiyah ini sangat penting. Untuk apa? Untuk memperkuat kesadaran kita bermuhammadiyah. Untuk apa? Untuk meneguhkan komitmen perjuangan kita. Untuk apa? Untuk menjaga kesinambungan gerakan kita dari generasi ke generasi, agar gerakan kita di Muhammadiyah itu tidak terputus. Ada generasi yang bisa melanjutkannya, ada penerus, ada pelanjut yang bisa melanjutkan persyarikatan Muhammadiyah ini. Jadi itu, ideologi Muhammadiyah akan selalu penting untuk kita bahas, untuk kita sampaikan, untuk memperkuat kesadaran kita di dalam bermuhammadiyah. Bukan hanya sekedar slogan bahwa saya warga Muhammadiyah, bukan hanya sekedar pengakuan bahwa saya kader Muhammadiyah. Dibutuhkan kesadaran kita untuk bermuhammadiyah, kemudian meneguhkan komitmen perjuangan kita, istiqamah kita di dalam perjuangan kita bermuhammadiyah, serta bertujuan untuk menjaga kesinambungan generasi, gerakan dari generasi ke generasi. Ada tongkat estafet yang akan diambil oleh generasi kita setelah kita nanti wafat. Baik, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang harus kita pahami dulu, apa itu ideologi Muhammadiyah. Apa yang dimaksud dengan ideologi Muhammadiyah? Secara sederhana bisa didefinisikan bahwa ideologi Muhammadiyah itu adalah seperangkat nilai, pandangan hidup, dan prinsip perjuangan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah Shahihah. Kita ulangi. Secara sederhana, ideologi Muhammadiyah adalah seperangkat nilai, pandangan hidup, dan prinsip perjuangan yang bersumber dari Al-Quran dan bersumber dari As-Sunnah Shahihah, hadis yang sahih, yang mana menjadi dasar berpikir, menjadi dasar bersikap, dan bertindak bagi warga Muhammadiyah dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, itulah definisi ideologi Muhammadiyah secara sederhana. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimah, warga persyarikatan Muhammadiyah, simpatisan, kader Muhammadiyah, dalam Muhammadiyah, ideologi itu tidak bersifat kaku. Ideologi itu bukan dogmatis, ya. Akan tetapi ideologi itu sifatnya dinamis. Ideologi itu sifatnya terbuka dan berorientasi, bertujuan pada kemajuan. Makanya kita di Muhammadiyah itu dikenal Islam berkemajuan. Jadi
Ideologi Muhammadiyah itu sifatnya bukan doktrin yang membuat kita fanatik buta, bukan. Yang membuat kita ta'assub, fanatik buta. Akan tetapi ideologi Muhammadiyah itu, dia itu dinamis, berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian dia sifatnya terbuka, menerima saran, menerima masukan dari semua pihak. Dan orientasi utamanya, tujuan utamanya adalah pada berkemajuan, Islam berkemajuan. Itulah Islam berkemajuan yang dirintis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian selanjutnya, kaum muslimin dan muslimah yang semoga kita semua senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pengertian ideologi Muhammadiyah. Selanjutnya yang perlu kita pahami dan ulangi bersama untuk membahasnya yaitu landasan ideologi Muhammadiyah. Jadi landasan ideologi Muhammadiyah. Yang pertama yaitu landasan teologis. Ya, landasan teologis. Bahwa ideologi Muhammadiyah itu bertumpu pada 3 pembahasan inti yang berkaitan tentang landasan ideologis. Kami ulangi, ideologi Muhammadiyah yang berkaitan tentang landasan ideologis itu bertumpu pada 3 pembahasan secara garis besar. Yang mana itu? Yaitu tauhid murni. Nah, yang pertama yaitu tauhid murni. Pemurnian akidah dari syirik, dari bid'ah dan khurafat. Yang kedua, pemahaman Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Sahihah. Ya, pemahaman Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Sahihah. Sunnah makbulah, hadis-hadis yang sahih. Kemudian yang ketiga, yaitu penggunaan ijtihad dalam menjawab persoalan umat dan zaman. Inilah 3 tumpuan pembahasan kajian dalam landasan teologis ideologi Muhammadiyah. Baik, kaum muslimin dan muslimah, para warga persyarikatan warga Muhammadiyah, landasan teologis itu adalah merupakan dasar keimanan. Jadi ingat, landasan teologis itu merupakan dasar keimanan dan pemahaman keislaman yang menjadi fondasi utama ideologi Muhammadiyah. Ya, jadi landasan teologis merupakan dasar keimanan dan merupakan pemahaman keislaman yang menjadi fondasi utama dan pertama ideologi Muhammadiyah. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi bahwa seluruh gerak perjuangan Muhammadiyah, aktivitas Muhammadiyah, amal-amal di Muhammadiyah itu bertumpu pada ajaran Islam yang murni, pada ajaran Islam yang asli, yang orisinil. Yang mana itu ajaran Islam yang murni? Yaitu ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran. Ya. Kemudian bersumber dari sunnah sahihah yang dikembangkan melalui ijtihad untuk menjawab tantangan umat dan perkembangan zaman. Ya. Itu yang penting kita pahami. Baik, kita sebutkan tadi bahwa dalam ideologi Muhammadiyah yang berkaitan tentang landasan teologis ada 3 tumpuan utamanya. Yang pertama yaitu tauhid murni. Pemurnian akidah dari segala macam bentuk kesyirikan. Pemurnian ibadah dari segala macam bentuk bid'ah. Pemurnian keyakinan dari segala macam bentuk tahyul khurafat. Tauhid murni, tauhid yang tidak dicampuri oleh sedikit pun dengan kesyirikan, inilah yang merupakan inti ajaran Islam. Jadi secara garis besar,
Tauhid yang murni, akidah yang lurus, akidah yang benar, yang tidak dicampuri sedikit pun dengan kesyirikan, ini adalah merupakan inti ajaran Islam. Dan juga merupakan pondasi utama ideologi Muhammadiyah. Tauhid yang murni inilah yang merupakan seruan seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini. Dakwah pertama mereka yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasul an ibudullaha wajtanibut taghut. Ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasul. Telah diutus rasul sebelum engkau Muhammad. Ya. Untuk apa? Untuk menyerukan kepada umat ini, sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja. Beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Artinya tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala saja. Dan jauhi segala macam bentuk tagut, segala macam bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Muhammadiyah memahami bahwa tauhid itu sebagai bentuk pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mensyirikatkan Allah, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk keyakinan, dalam bentuk ibadah, dan seluruh aspek kehidupan kita. Itulah tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam keyakinan kita, dalam ibadah kita, dan bahkan dalam semua aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, setiap amal dan aktivitas warga Muhammadiyah itu diarahkan semata-mata untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini setiap amal, setiap aktivitas, setiap kegiatan dan di warga Muhammadiyah itu diarahkan dengan tujuan semata-mata untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku, kuserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk, taat, patuh, berserah diri, bertawakal, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk seperti itulah kita di Persyarikatan Muhammadiyah untuk diarahkan semata-mata untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Para simpatisan warga Muhammadiyah, Persyarikatan Muhammadiyah, dalam upaya pemurnian akidah, Muhammadiyah menaruh perhatian besar ya, pada pembersihan ajaran Islam dari 3 hal utama yang bisa merusak kemurnian tauhid. Jadi Muhammadiyah berupaya melalui dakwah-dakwahnya, gerakan-gerakannya, yaitu pemurnian akidah dari hal-hal yang bisa merusak, yang bisa menodai, yang bisa mencederai pemurnian akidah yang murni tersebut. Ya. Inilah tadi syirik, bid'ah dan khurafat yang 3 hal utama setidaknya yang bisa menodai kemurnian akidah kita, yang bisa merusak keimanan kita. Alladzina amanu wa lam yalbithuna imanahum bidzulmin ulaika lahul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak mencampurkan keimanannya itu dengan kezaliman. Ya. Orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang bertauhid kepada Allah dan tidak mencampuri, yang tidak menodai keimanannya tersebut dengan kezaliman, mereka itulah yang akan mendapatkan petunjuk dan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman, yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah kesyirikan. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, itulah yang mendapatkan jaminan dari Allah berupa keamanan, berupa petunjuk. Jadi kezaliman, inna syirqa la zulmul azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ya. Syirik, bid'ah, khurafat, ketiga hal inilah yang sering muncul dalam praktek keagamaan masyarakat. Inilah yang umum. Ya, syirik, bid'ah, khurafat, termasuk tahayyul. Ya, hal-hal inilah yang sering muncul dalam praktek keagamaan di tengah-tengah masyarakat kita. Dan ini perlu dipahami secara benar. Untuk apa? Agar tidak terjadi kesalahan dalam beragama. Orang bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, terutama pelanggaran akidah, tauhid, karena mereka tidak faham tentang syirik. Mereka tidak faham tentang bid'ah. Mereka tidak paham tentang khurafat. Maka itulah Muhammadiyah hadir untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat kita secara umum tentang syirik, apa itu syirik, apa itu bid'ah, dan apa itu khurafat. Ketika mereka sudah paham tentang perkara ini, tentang hal ini, maka insya Allah mereka akan menjauhinya. Ya, sekali lagi, terkadang masyarakat kita atau bahkan kita terjerumus melakukan pelanggaran-pelanggaran akidah, pelanggaran-pelanggaran tauhid, karena ketidaktahuan kita, ketidakpahaman kita, ketidakmengertian kita, kita tidak mengilmui apa itu syirik, apa itu bid'ah, apa itu khurafat. Kalau kita sudah paham tentang syirik, tentang khurafat, tentang bid'ah, maka insya Allah akan kita jauhi. Baik, apa itu syirik? Syirik itu mempersekutukan Allah dengan selainnya, menduakan Allah Subhanahu wa taala, memberikan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, memberikan hak Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, hak memberikan kesembuhan itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang datang ke tempat-tempat keramat meminta kesembuhan, maka dia telah mensyirikatkan Allah. Ya. Memberikan jodoh itu hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang datang ke tempat-tempat keramat meminta jodoh di sana, maka dia sudah memberikan hak Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut sudah jatuh kepada kesyirikan. Ya, syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu selainnya, baik dalam keyakinan, ibadah maupun ketaatan. Nah, jadi syirik itu adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu selainnya, baik itu dalam keyakinan, baik itu dalam ibadah maupun ketaatan. Jadi dia berdoa meminta keselamatan kepada Allah, namun di satu sisi dia juga datang ke tempat-tempat yang dianggap keramat meminta keselamatan juga di sana. Jadi di satu sisi dia berdoa kepada Allah minta keselamatan, minta kesembuhan, minta jodoh. Namun di waktu yang lain dia juga datang ke tempat-tempat yang keramat, ke kuburan-kuburan orang soleh, minta keselamatan, minta jodoh, minta rezeki, maka dia syirik. Karena rezeki, jodoh, keselamatan itu hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ketika hak itu diberikan kepada selain Allah, maka pelakunya sudah terjerumus dalam kesyirikan. Syirik ini merupakan dosa terbesar dalam Islam karena bertentangan langsung dengan prinsip
tauhid. Jadi dosa terbesar dalam agama kita yaitu dosa syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menserikatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syirik ini dapat terjadi atau syirik ini dibagi menjadi dua, yaitu syirik akbar, syirik besar, ya, seperti menyembah selain Allah, meminta pertolongan kepada makhluk dengan keyakinan bahwa makhluk tersebut memiliki kekuatan gaib yang berdiri sendiri. Ya, itu syirik besar. Nah, yang mana syirik besar inilah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Orang yang melakukan syirik besar, ya inilah yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Orang yang melakukan syirik besar itu menghapuskan seluruh pahala-pahala amalannya. Jadi seluruh pahala-pahala amalan yang pernah dilakukan, kemudian dia melakukan syirik besar, maka seluruh pahala-pahala amalannya itu terhapus. Contoh, dia mulai salat umur 12 tahun. Salat, puasa, dan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya umur 12 tahun. Pas umur 65 tahun, dia melakukan syirik besar, maka seluruh pahala amalan-amalannya yang dia kerjakan mulai umur 12 tahun sampai 65 tahun itu terhapus seluruh pahalanya. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Nah. Siapa yang mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna amaluk, terhapus seluruh pahala-pahala amalannya. Walaqad uhiya ilaik wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Ya, telah disampaikan kepadamu Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu bahwa jika engkau mensyirikatkan Allah, jika engkau menyekutukan Allah, syirik besar, maka la yahbatanna amaluk, terhapus seluruh pahala-pahala amalannya, terhapus seluruh pahala-pahala kebaikannya. Jadi itu bahayanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi bahwa syirik besar yang dilakukan oleh seseorang, ya, itu menghapuskan seluruh pahala-pahala amalannya. Bagaimanapun banyaknya, bagaimanapun besarnya, ketika dia melakukan satu kesyirikan, syirik akbar, maka seluruh pahala-pahala amal kebaikannya itu terhapus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru ay yushrika bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mau mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Artinya apa? Bahwa ketika seseorang mati meninggalkan dunia ini, kemudian dia membawa dosa syirik besar, belum sempat dia taubatkan, dia bawa mati itu dosa syirik besarnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Ya, tidak akan mengampuninya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan mengampuni bagi siapa yang Allah kehendaki, artinya bahwa orang yang mati meninggalkan dosa, ada dosa yang dia bawa mati sebelum bertobat, tapi dosa yang dilakukannya itu bukanlah dosa syirik. Ya, jadi ada seseorang melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, tetapi dosa yang dia lakukan itu bukanlah kesyirikan. Ya, sebagai manusia biasa, dia melakukan dosa, tapi dosa yang dia lakukan bukanlah kesyirikan. Kemudian dia meninggal dunia dengan membawa dosa itu yang bukan kesyirikan, maka dalam kondisi seperti ini bisa saja dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa bagi siapa yang Allah kehendaki, yaitu orang yang meninggal dengan membawa dosa, tetapi dosa yang dia bawa bukan kesyirikan, maka masih ada peluang harapan bagi dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin saja ada amalan-amalan lainnya yang menjadi kafarat penebus dosanya. Nah, itu. Kemudian yaitu yang lainnya syirik kecil, yaitu riya, beramal agar dipuji manusia. Ya,
Ya, orang yang beramal riya dengan tujuan dipuji manusia, dia salat karena ingin dipuji manusia, dia berinfak karena ingin dipuji manusia, dia haji, intinya seluruh amal-amal yang dia lakukan tujuannya riya, ingin dipuji manusia, maka itu termasuk syirik kecil. Apa perbedaan antara syirik kecil dan syirik besar? Syirik besar itu seluruh pahala-pahala kebaikan yang kita kerjakan itu dihapus pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik besar ini menyebabkan pelakunya kekal abadi di dalam neraka. Syirik kecil yaitu menghapuskan pahala amalan yang dilakukan saat dia syirik, saat dia riya. Misalnya, dia salat dalam keadaan riya, maka pahala salatnya itu tidak ada. Ya. Dia salat karena riya, maka salatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di waktu yang lain dia sedekah karena ikhlas, maka sedekahnya itu diterima oleh Allah. Jadi syirik kecil itu menghapuskan pahala amalan yang dia lakukan di saat dia dalam keadaan riya tersebut. Ya, itu perbedaannya. Kemudian bentuk-bentuk syirik dalam kehidupan. Ya, ini ada beberapa macam bentuk-bentuk kesyirikan dalam kehidupan keseharian kita yang terkadang kita jumpai, seperti misalnya meyakini benda, meyakini tempat atau orang tertentu yang memiliki kekuatan gaib yang bisa menentukan nasib seseorang. Ya, kemudian meminta keselamatan atau rezeki kepada selain Allah. Ya, itu contohnya. Kemudian menggantungkan zimat dengan keyakinan dapat menolak bala. Nah, itu contoh-contoh kesyirikan. Ya, datang ke tempat-tempat keramat, di sana meminta jodoh, meminta berkah, meminta keselamatan. Itu bentuk-bentuk kesyirikan. Ya. Kemudian dampak daripada kesyirikan yaitu tentu merusak akidah dan keimanan kita. Ya. Dampaknya jelas bahwa merusak akidah kita, merusak keyakinan kita, kemudian apalagi dampaknya yaitu menghilangkan keikhlasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dampak kesyirikan itu menjadikan manusia bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu dalilnya tadi bahwa innallaha la yaghfiru ayyusyraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Itu dalil-dalilnya kita ulangi. Kemudian walaqad uhiya ilaik wa ilal ladzina min qablik la in asyrahta la yahbatanna amaluk. Ini dalil yang menjelaskan bahwa orang yang melakukan kesyirikan la yahbatanna amaluk, terhapus seluruh pahala-pahala amal-amal kebaikannya. Ya. Kemudian walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasul an ibudullah wajtanibut taghut. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada rasul-rasul agar mereka dalam berdakwah itu menyerukan kepada umat-umatnya an ibudullah, sembahlah Allah saja, tauhidkanlah Allah saja, dan jauhilah segala macam bentuk kesyirikan. Baik para pemirsa, wabil khusus kepada warga Persyarikatan Muhammadiyah, ya, simpatisan Muhammadiyah, inilah dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini yang berkaitan tentang ideologi Muhammadiyah. Ya, dalam pembahasan landasan teologis, ya, kita tahu tadi bahwa ideologi Muhammadiyah khususnya dalam landasan teologis itu bertumpu pada 3 hal, yaitu tauhid murni, ya, yang mana tauhid murni itu pemurnian akidah dari syirik. Ya, alhamdulillah sudah kita bahas. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita bahas tentang bid'ah dan khurafat. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, ya, terutama untuk warga Persyarikatan Muhammadiyah untuk kembali mengingat ideologi Muhammadiyah sebagai hal yang paling pokok, yang paling utama di dalam kita bermuhammadiyah. Bahwa Muhammadiyah ini
bukan sekedar organisasi keagamaan, melainkan gerakan Islam yang memiliki ideologi yang jelas dan kokoh. Ada ideologinya, ya, ada dasar gerakannya dalam kita berislam, berkemajuan. Demikian, segala kebenaran itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Segala kesalahan itu dari saya pribadi, jadi mohon dimaafkan. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.